Mereka bersembunyi di balik kabut. Dalam kokohnya benteng pelindung berdiri terpagut. Segenap cerita kegelapan tersimpan di dalamnya. Sebuah rahasia yang senantiasa terjaga. Barang siapa terlanjur melihatnya, tiada cara lain selain menyesatkannya. Bismillah, assalamualaikum, selamat datang kembali di Tony FS. Sebuah kisah dari Swita Kartika. Semanis kata dalam kisah ini, namun menyeramkan. Tony FS membacakan untuk teman-teman di sini, dan ini dia selengkapnya. Istana di Balik Kabut. Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, tahun 1997. Mobil pick-up yang mengangkut rombongan kami berhenti mendadak setelah hampir setengah jam lamanya melaju dengan guncangan di atas jalan berbatu. Aku refleks melongokkan kepala ke depan bersama Adnan yang sedari tadi tidur-tidur ayam di sampingku. Mata kami terpicing, mengantisipasi cahaya silau dari seberang. Waktu menunjukkan pukul 4 sore kala itu, kabut sudah turun, suasana pun menggelap. "Semuanya turun!" Suara lantang seorang laki-laki mengagetkan kami. Dalam kondisi bingung dan bertanya-tanya, seluruh anggota rombonganku ragu-ragu turun dari bak belakang mobil. Henny dan Imas yang duduk di samping sopir terlihat mematung ketakutan pada tempatnya. Selaku ketua rombongan, Adnan maju melewati pagar betis kami, berdiri memimpin sambil terus melindungi wajahnya. "Ada yang bisa dibantu, Pak?" Santun Adnan mendekat bertanya. "Adik-adik ini dari mana?" Sahut siluet di balik sumber cahaya senter dengan nada galak. "Kami dari Mapala SMA 7 Gedung Lawang, Pak. Mau nanjak ke Lawu. Sudah dapat izin," terang Adnan. Yang lain masih terlihat berdiri kaku dengan pancaran cahaya terang ke arah kami di tengah pekatnya kabut itu. Aku gagal menerka barisan lawan bicara kami. Namun selintas dapat kusaksikan rombongan berbadan tegap itu mengenakan seragam militer. Salah seorang siluet di hadapan Adnan mendekat. "Apa adik-adik ini tidak diberitahu di pos jaga depan kalau hari ini dilarang nanjak?" Adnan menggeleng. Refleks, semua orang juga turut menggeleng kecil. Dilanjut diskusi dalam bisikan. "Hari ini semua jalur pendakian ditutup. Sedang ada rombongan rampok yang masuk ke hutan. Kondisi masih siaga. Kami masih bertugas. Jadi adik-adik sekalian nanjaknya lain kali saja." Penjelasan itu dilontarkan dengan nada membentak, separuh mengancam. Benu yang berdiri paling ujung barisan nekat bersuara. "Kalau lewat jalur pendakian lain gimana, Pak? Kami sudah jauh-jauh berangkat ke sini, Pak. Biaya yang kami keluarkan juga tidak sedikit." Kesit, salah seorang siluet itu merangsek maju, berhenti mendadak di hadapan Benu. Ia nyaris terhempas ke belakang menyambut kedatangan tak diduga itu. "Apa kalian tidak dengar? Semua jalur pendakian ditutup. Silakan adik-adik kembali ke pos sebelumnya di Tawangmangu." Bentakannya sangat keras. Hardikan itu menciutkan nyali kami. Senjata api logam legam yang terapit di kedua tangan tentara berbaret hijau itu seakan menjadi penguat perintah, memastikan apa yang diserukan kepada kami pantang dibantah. Dalam hitungan detik, kami sudah kembali ke posisi masing-masing di dalam bak mobil. Dalam satu gerungan, kendaraan kami berputar balik menuruni jalanan batu yang terjal. Bersama perasaan terancam dan kecewa, aku bungkam tak kuasa bersuara. "Gimana ini? Mosok sudah sejauh ini rencana kita gagal?" Benu meninggikan suaranya mengantisipasi suara mesin mobil yang bising. Selain Adnan, semua terlihat ketakutan. Bayangan senjata api milik tentara tadi terus terngiang menghantui. Bahkan ada ancaman mereka seakan mengikuti perjalanan pulang kami. Aku mengisyaratkan gestur agar Benu tak melanjutkan ocehannya. Adnan seketika bangkit, menopang tubuhnya agar tak terlempar keluar bak. Lalu berseru ke arah jendela kemudi. "Pak, boleh minta tolong menepi sebentar?" Laju mobil memelan. Kami berhenti di tepi hutan yang rindang. Begitu mesin mobil dimatikan, kesunyian menyambut. Kabut masih pekat menggelayut. "Teman-teman, boleh ngumpul dulu nggak? Kita diskusi sebentar." Tangan kanan Adnan yang terbungkus kaos tangan biru mengisyaratkan gestur mengajak. Aku satu-satunya orang yang terajak. Kedua kakiku menghempas kerikil terjal saat aku melompat turun. Imas berseru dari samping kemudi, melongok melewati lengan Pak Sopir. "Buat apa sih, Nan?
Kan udah disuruh pulang sama rombongan ABRI tadi. Udahlah pulang saja kita. Iya aku takut. Aku mau pulang sekarang, timpal Henny di sebelah kirinya. Kugelengkan kepala pada Adnan. Sebuah isyarat agar ia menyudahi upayanya. Semua sedang ketakutan sekarang. Takut yang berlapis-lapis. Pak sopir yang kami sewa beserta mobil bak terbukanya angkat suara. Kalau adik-adik mau menginap, bisa ikut saya di rumah. Gubuk saya cukup luas, tapi ya itu, gubuk apa adanya saja. Tawaran itu sungkan kami tolak. Entah bagaimana, Adnan akhirnya sepakat untuk mengikhlaskan rencana ini. Tepat ketika mobil kami hendak kembali berangkat, muncul kendaraan lain dari arah berlawanan. Sama-sama mobil bak terbuka, melaju lambat menuju ke arah atas. Benu refleks melambai-lambaikan tangannya, memerintahkan kendaraan itu untuk berhenti. Mobil kami bersisian sekarang. Ada apa mas? Teriak salah seorang penumpang lelaki berambut gondrong di sela bising dua mesin mobil. Jalur pendakian ditutup sama tentara mas. Katanya ada rampok masuk hutan, jawab Benu sama kerasnya. Mereka saling pandang. Ada 4 orang di atas bak mobil sebelah. Dapat kulihat salah satunya di antaranya orang asing, bule. Aku nggak ada pemberitahuan di bawah ya, seru seorang wanita dengan bandana kuning di kepalanya. Adnan menggeleng. Kami juga heran mbak, tapi di atas sana kami dihalangin ABRI. Silakan mas dan mbak bisa membuktikan sendiri ke atas. Lelaki gondrong tadi terlihat berbincang dengan kawan bulenya. Selang beberapa menit dia kembali bersuara. Kami cek dulu di atas mas, terima kasih atas pemberitahuannya ya. Kendaraan sebelah kami berlalu, meninggalkan jejak debu tipis yang menyaru dengan kabut senja. Sementara itu waktu menunjukkan pukul 4:30 sore ketika rombonganku kembali berkumpul di halaman sebuah balai desa sawah. Tawaran menginap oleh Pak sopir kami tangguhkan kendati kami telah melaporkan diri ke pos depan urung menanjak. Beliau masih diam di balik kemudinya. Tak jauh dari lapangan balai desa itu, wajah-wajah murung terlihat di antara kami. Imas dan Henny berpelukan sambil ketakutan. Jadi gimana? Celutukku memecahkan kesunyian. Kita pulang saja. Henny menanggapi terbata. Aku mau pulang. Singkat jelas padat, tergambar sekali ekspresi ketakutan pada permukaan air mukanya. Aku setuju kita pulang saja. Masih ada waktu buat ngejar kereta malam sekarang. Kita bisa charter mobil bak itu buat ngantar kita ke stasiun. Firman, sosok paling muda di antara kami angkat bicara akhirnya. Tak hanya itu, ia pun bangkit seraya mengamit barang bawaannya mendekati mobil pick up usang yang terparkir di seberang. Imas dan Henny bergegas menyusulnya. Sisa rombongan dilanda kebingungan. Hei man, kita kan belum bersepakat. Kok kamu main pulang saja? Hardik Adnan. Aku juga ikut mereka deh Nan. Ahmad Soleh yang sejak awal keberangkatan tadi bungkam, bersuara seraya berlalu. Beberapa langkah kemudian, ia berhenti dan menoleh. Aku masih sayang nyawa Nan. Kalau nekat nanjak, kita beresiko dibunuh perampok. Kalau ketahuan, kita akan lebih dulu diajar popor bedel ABRI tadi. Kita nggak punya pilihan lain. Lagi pula, sejak keberangkatan kemarin, aku sudah dapat firasat buruk. Aku, Adnan dan Benu saling pandang. Ikatan regu telah tercerai-berai sekarang. Satu-satunya yang membuatku bertahan adalah pikiran tentang biaya perjalanan ini. Uang yang kukeluarkan untuk sampai ke sini tidak sedikit. Tabunganku nyaris tahun kukumpulkan demi bisa mewujudkan rencana ini. Menggagalkan misi dengan pulang begitu saja sama saja membakar hasil tabunganku menjadi abu. Sudah kuputuskan, seletukku tegas. Jika salah satu di antara kalian pulang, aku ikut pulang. Benu dan Adnan saling berpandangan. Aku sih merasa sayang kalau pulang sekarang. Minimal main-main dululah di sekitar sini, ungkap Benu. Adnan menanggapi dalam satu anggukan. Begitu kesepakatan itu dimufakati, aku melambai kepada rombongan Ahmad Soleh dan yang lain. Keempat teman satu ekstrakurikuler kami segera lenyap di bawah mobil usang bersamaan dengan surutnya cahaya senja di perlataran balai desa. Aku berinisiatif membuka peta yang sudah penuh dengan coretan spidol. Kita jalan kaki saja ke arah air terjun dekat sini. Nanti kita bisa nginap di masjid kampung. Besok pagi kita mandi di sana. Gimana? Adnan mengangguk girang. Emang gak akan habis ide kalau ngajak kamu, Gus? Ketika kami mulai sibuk berbenah, suara deru mesin mobil kembali terdengar.
Tak lama kemudian, mobil bak terbuka yang sempat bersimpangan dengan kami tadi muncul. Begitu berbelok ke lapangan balai desa, mobilnya berhenti. Rombongan penanjak yang terangkut di atasnya masih lengkap. Kulihat air muka mereka semua kecut, dilanda kekecewaan. Lelaki gondrong yang tadi berbincang dengan Benu melambaikan tangannya ke arah kami. "Loh, kok tinggal bertiga? Mana yang lain?" "Bubar mas, pada pulang sendiri-sendiri," sahut Benu lesu. 3 orang lainnya kini turut bergabung dengan kami. Satu-satunya anggota perempuan di rombongan itu berkata, "Kami tetap mau nanjak, kalian mau ikut?" Aku dan Benu refleks bertukar pandang kebingungan. "Loh, kan semua jalur ditutup mbak. Lagian kan lagi ada rampok di sana," Adnan menyangkal dengan gelisah. "Halah, bohong itu yang soal rampok. Pak sopir kami bilang, kalau ada ABRI bilang begitu, biasanya cuma dipakai buat pengamanan persiapan latihan militer, tembak-tembakan gitu," jelas mbak berbandana kuning itu. Aku bergidik ngeri. Apa malah gak lebih serem mbak? Kami sih rencananya mau menginap di sekitar Curug. Besok mau mandi-mandi di sana. Pria gondrong itu ambil suara. "Kan seperti yang kami bilang, mereka masih persiapan. Palingan mulai bedil-bedilannya 2-3 hari lagi. Kalau mau kita nanjak lewat jalur rahasia, kejar sunrise dalam semalam. Siangnya kita turun." Rencana di kepalaku perlahan terkacaukan. Gagasan orang ini boleh juga. Lagi pula hutan di kaki Gunung Lawu kan enggak selebar lapangan bola. Kalaupun benar ada rampok, berapa besar kemungkinan kami akan bersua? Kalaupun ada rencana latihan tembak, kami bisa turun sebelum kejadian. Pikiranku kembali teralih ke besarnya uang tabungan untuk misi perjalanan ini. Dari air muka Adnan dan Benu, sepertinya mereka terbujuk juga. Keduanya mengangguk bersamaan seraya menatapku. Kami pun bersepakat tanpa berdiskusi. Adnan bicara sebagai perwakilan kami bertiga. "Sepertinya menarik mas, kami ikut deh." "Nah, mantap, kalian ikut kami saja. Kita sama-sama balik ke pos depan buat laporan kalau nggak jadi nanjak. Nanti langsung muter ke desa yang akan kita tuju sebagai jalur rahasia penanjakan kita. Agak jauh memutar soalnya." Semangat kembali bergelora di dada kami bertiga. Satu persatu kami berkenalan sebelum beranjak. Lelaki gondrong itu bernama Sultan dari Medan. Wanita berbandana kuning tadi bernama Agnes. Lelaki berkepala pelontos yang luput dari perhatian kami sore tadi bernama Ali. Dan bule jangkung itu bernama Daniel dari Polandia. Keempat orang itu mengaku sebagai mahasiswa. Malam hampir jatuh. Jarum jam di arlojiku menunjukkan pukul 5:30 sore. Kendaraan yang kami tumpangi berpacu melawan arus angin dingin pegunungan menuju ke sebuah titik yang masih jadi misteri bagiku. Tubuhku bersandar di bagian belakang kepala mobil, terapit oleh tubuh Mas Sultan dan Benu, memandang ke jalanan depan yang lengang. Sebentar lagi, petualangan sesungguhnya baru akan benar-benar terjadi. Suara azan samar berkumandang di kejauhan setelah senja merah hampir berakhir. Bersamaan dengan peristiwa itu, rombongan kami diturunkan di sebuah jalan kecil tak beraspal. Pagar rumputan yang tinggi mengapit di sisi kanan dan kiri, membentuk koridor alam yang panjang. Sedang di 2 ujung jalan itu, kabut pekat telah menciptakan ilusi kebuntuan ruang. Mengurung kami seakan daya jelajah yang ada telah menyempit semampu mata awam memandang. "Ini dia jalan masuknya. Kita harus bergerak cepat, mumpung langit masih berbintang." Mas Sultan memimpin rombongan memasuki sebuah gerbang bambu kecil yang sejak tadi luput dari perhatian kami. Selama beberapa menit, rombongan berjalan beriringan dalam diam. Langkah kaki kami menempuh jalur setapak yang sekelilingnya ditumbuhi ilalang tinggi. Di depan sana, di kaki langit yang tersamar, aku mampu melihat siluet pekat badan gunung yang siap kami tanjak. Sebelum hampir 2 jam berjalan, kami sampai di lahan terbuka. Sebuah hamparan tanah berumput pendek yang sudah nampak mengembun di sekeliling kami. Kabut masih senantiasa menyertai, membentuk selaput kepompong memagari tanah terbuka itu. "Kita dirikan tenda di sini," Mbak Agnes gesit mengomando yang lain seraya membongkar tas carrier-nya. Tepat ketika Daniel hendak membantu, Mas Ali berseru, "Hei, lihat itu! Sepertinya ada perkampungan di sana." Kami serentak menolehkan kepala ke arah telunjuk lelaki berkepala gundul itu. Dan benar, nun jauh di balik tipisnya selaput kabut, terlihat remang pendar cahaya. Seingatku, di daerah sini gak ada pemukiman deh. Mas Sultan kebingungan menggaruki kepalanya. Gimana kalau kita merapat ke sana? Kita bisa mendirikan tenda di dekat rumah penduduk. Tahu kita cuma singgah sebentar sampai waktu menanjak nanti. Setujukah? Tawaran Mas Ali tak mendapatkan perlawanan.
Kendati masih keheranan, Mas Sultan selaku ketua rombongan tetap mendukung ide itu. Berduyun-duyun, kami pun bergerak menuju ke arah sumber cahaya, ke sebuah pemukiman di kaki Gunung Lawu. Waktu menunjukkan pukul 8 malam ketika kami sampai di gerbang desa. Sebuah lengkung bambu coklat dianyam membentuk pintu gerbang desa. Dari tempat kami berdiri, nampak beberapa pondok bambu dengan model rumah panggung beratap daun kelapa yang mengering. Di bagian depan bangunan itu, tertancaplah tongkat bambu yang ujungnya menjelma jadi obor. Dengan keterbatasan cahaya yang ada, penampakan kampung kecil itu menjelmakan aura yang mencekam. Aku bergidik warnanya. Sekonyong-konyong ketika kami bertujuh sibuk mengagumi pemandangan kampung dari depan gerbang, muncullah wanita berbalut kain batik usang dari balik salah satu pondok. Penduduk setempat, sepertinya. Begitu jaraknya tinggal beberapa langkah, aku menyadari sesuatu yang berbeda dari tubuhnya. Ia sedang hamil. Mbak Agnes selaku anggota wanita satu-satunya menyambut maju. "Selamat malam, Bu. Kami dari rombongan Mapala Gaharu mau minta izin mendirikan tenda di dekat sini. Kalau boleh, kami mau bertemu ke Pak RT atau Pak Lurah." Wanita itu diam sejenak sebelum menjawab. Senyumnya tersungking. "Kalau begitu, saya panggilkan tetua adat dahulu. Mohon tunggu sebentar." Ia berbalik arah seraya mencabut salah satu obor dan menjauh menuju salah satu pondok yang paling besar. Mendengar celutukannya, istilah tetua adat, baru benar-benar kudengar langsung pada pengalaman ini. Tetua adat. Mungkinkah ini bukan perkampungan biasa? Tak lebih dari 5 menit, terlihat wanita itu kembali bersama rombongan lain. Dalam siraman cahaya obor yang ada, kami tertegun memandangi rombongan yang berjalan mendekat. Bersama hembusan angin malam, berjejerlah sekitar 10 wanita dengan setelan pakaian yang sama. Dan anehnya, semuanya sedang hamil, termasuk seorang wanita keriput beruban yang berjalan paling depan. Sepertinya, dialah tetua adat yang dimaksud. Aku tak mengira tetua adat mereka ternyata juga seorang wanita. "Kalian rombongan dari mana?" tanyanya tanpa basa-basi. "Kami dari Mapala Gaharu, Bu. Kalau diperkenankan, kami hendak mendirikan tenda di sekitar sini untuk persiapan ke atas setelah tengah malam. Hanya sebentar saja. Pagi setelah matahari terbit, kami akan langsung turun dan pulang." Mas Sultan menjelaskan dengan penuh percaya diri. Aku sendiri tidak yakin apakah nama kelompok yang ia sebutkan tadi rekaan atau sungguhan. "Di sini tidak boleh mendirikan tenda. Tanah-tanah kami sudah jadi ladang. Kalau kalian berkenan, kalian bisa singgah di pondok kami. Ada satu pondok khusus untuk tamu," jelas sang tetua adat. Kali ini ia nampak menyunggingkan senyumnya dengan ramah. Sejujurnya tawaran ini sangat menarik. Tapi entah mengapa, aku merasa ada yang mengganjal. Di sebelahku, Benu dan Adnan sumringah. Begitu pula dengan yang lain. Tepat ketika kami bergerak mengikuti rombongan ke dalam kampung, wanita tua itu kembali berkata, "Yang laki-laki bisa tidur di sana, tapi yang perempuan harus pisah." Mbak Agnes maju. "Enggak usah repot-repot, Bu. Saya tidak masalah kok tidur bareng teman-teman saya." "Tidak boleh, wanita harus dipisah," sangga tetua adat tegas. Nyali Mbak Agnes menciut. Di mana bumi dibijak, di situ langit dijunjung. Sisa anggota rombongan Mas Sultan pun terpaksa menyepakati peraturan itu. Sejurus dengan lolongan anjing hutan di kejauhan, kelompok laki-laki melepas kepergian Mbak Agnes yang berjalan beriringan dengan sekelompok wanita hamil lain menuju pondok yang berbeda di kejauhan. Saat itu, kami refleks, tolah-toleh, seiring berjalan menuju pondok. Wajah-wajah bingung para wanita hamil itu mengantar langkah kami, menjelmakan keganjilan di dalam benak. Lalu, ketika kami hampir seluruhnya masuk ke dalam bilik pondok, selintas tanda tanya besar mengganggu nalarku. Aku tak melihat seorang pun penduduk berkelamin laki-laki. Kemana kiranya mereka? Sementara itu, pondok yang kami singgahi berupa rumah panggung luas tanpa perabot. Nyala lampu minyak yang menggantung di tengah ruangan remang santun. Mas Sultan segera menginstruksikan kepada kami agar langsung tidur. Jam waker sudah di-setel untuk berdering pada pukul 1 dini hari. Begitu menyala nanti, kami harus segera bergegas ke atas, ke puncak gunung mengejar matahari terbit. Tak ada pembicaraan apa-apa malam itu.
Aku yang merasa janggal sejak kali pertama menginjakan tanah di kampung ini pun terlelap juga oleh lelah. Setelah melewati singkatnya tidur, aku terjaga oleh deringan weker di sebelah Mas Ali. Kulihat Daniel dan Mas Sultan sudah siaga. Membangunkan Benu jadi perkara penghambat kala itu. Namun, kurang dari 10 menit, tak dinyana semua lelaki di pondok kami sudah langsung bersiap. "Kita jemput Agnes dulu," tukas Mas Sultan. Ia lalu memimpin kami menuju ke arah pondok yang diinapi satu-satunya anggota wanita di kelompok kami. Kabut turun mengepung kampung. Cahaya-cahaya obor menari-nari setiap halaman pondok anyaman bambu, menciptakan simfoni mistik yang menjalar. Angin bertiup begitu pelan, namun hawa dinginnya teramat menusuk tulang. Aku bergidik. Tepat ketika langkah kami tinggal beberapa meter dari pondok, seorang wanita hamil berbalutkan kain coklat muncul di sisi Mbak Agnes di belakangnya. Satu hal terlihat lain di mataku. Wajah Mbak Agnes pucat sekali. "Kamu kok pucat banget, Nes?" Mas Ali bertanya menyongsong sahabatnya, namun langkahnya langsung ditahan wanita hamil itu. "Maaf, mbaknya ini sepertinya sakit. Jadi kalian bisa lanjut nanjak tanpa mbaknya." Mas Sultan mengernyit ragu. "Kamu sakit apa, Nes? Tadi perasaan masih gak apa-apa." Mbak Agnes menggeleng. "Tolong kalian nanjak aja. Aku meriang. Kayaknya aku di sini saja. Nunggu kalian balik dari atas nanti pas udah siangan." Ragu. Sisa rombongan saling pandang. Ada yang tidak beres sepertinya. Perasaan janggal itu kian menderaku. Aku bergidik ngeri jadinya. Entah oleh sebab apa. Diskusi singkat pun terjadi. Semula Mas Ali hendak menemani sahabat wanitanya, tapi Mbak Agnes buru-buru melarang. Dari air mukanya bahkan bisa kusimpulkan wanita itu seperti agak marah. Akhirnya setelah keputusan dimufakati dengan keterpaksaan, kami beranjak pergi. Langkah kaki kami bergesek dengan tanah basah yang berembun, bersama dengan embusan angin gunung yang sejuk. Aku dan kelompok penanjak laki-laki ini menembus pekatnya kabut, menapaki jalan setapak yang dipagari rumput tinggi menuju Gunung Lawu. Lalu, ketika pagar perkampungan wanita hamil itu nyaris lenyap dibungkus kabut, aku melihatnya. Sosok tetua adat sepuh itu berdiri di bawah lengkung gerbang bambu. Rambutnya yang beruban tergerai, berkibar ditiup angin. Dalam sekelebat mata, di bawah sisa pendar cahaya obor di kanan kirinya, aku melihatnya tersenyum mengerikan. Sementara itu, di sisi lain, kegelapan yang lengang menyambut kami. Kurungan kabut mengepung jalur batu di kaki Gunung Lawu dan bertambah pekat seiring dengan turunnya gerimis kecil. Sudah hampir 1 jam lamanya, perasaanku makin tak karuan. Degup jantung yang kian memburu, sulit kujelaskan. Apakah ini karena terjalnya bebatuan besar yang kami tempuh, atau karena sisa kengerian yang kudapat usai melihat sosok samar nenek keriput hamil yang berdiri di bawah lengkung pagar pemukiman pondok misterius tadi? Atau bisa jadi karena paduan keduanya. Yang pasti, aku ketakutan. Adnan dan Benu terengah beberapa meter di belakang. Sebagai 3 anak remaja SMA yang baru saja menaklukkan Gunung Merbabu dan Sindoro, keangkuhan kami kala berniat menanjak sore tadi tunduk oleh rasa lelah yang teramat sangat. Belum pernah sebelumnya aktivitas menanjak menjadi seberat ini. Curamnya jalur berbatu licin ini telah menghilangkan nuansa keasyikan menanjak yang selama ini kami jalani. Jujur, penanjakan kali ini benar-benar menguji ketangguhan. "Shh, sentermu jangan nyorot ke depan," desis Mas Ali kepada Benu yang tertatih di belakangku. Refleks, dia pun menurunkan arah senternya. Dalam sepersekian detik sebelum cahaya itu berganti arah, dapat kulihat raut muka Benu dan Adnan memucat. Belum pernah kulihat mereka sepayah ini. Aku sangsi kepucatan itu buah beratnya medan yang kami jelajahi. Sepertinya ada hal lain yang memicunya. Apakah mereka juga sempat melihat nenek hamil itu? Penasaran, kupelankan laju langkahku sampai sejajar dengan mereka bertiga. Dari ekor bibir aku bertanya lirih, "Kamu pucat banget, Nu. Sakit?" Ia menggeleng. Asap tipis terembus dari sela 2 bibirnya. Matanya masih nyala siaga melirikku. Aku pun makin penasaran dibuatnya. "Kamu lihat sesuatu?" tanyaku dengan sedikit bubuhan nada mendesak. Dalam keremangan cahaya itu, kedua bola mata Benu mengisyaratkan agar
aku melihat ke atas. Seketika, bulu kuduku meremang. Sekujur tubuhku merinding hanya dengan asal mengartikan isyarat itu. Gemetaran ku arahkan senterku ke arah pagar pepohonan perlahan. Sontak, tangan Bendu menahanku. Senterku pun jatuh dan menggelundung terhantuk tumpukan bebatuan. 3 orang senior yang berjalan di depan kami refleks berhenti dan menoleh ke arah kami. Tepat pada saat itulah, senter yang tak sengaja kujatuhkan mengarah ke atas, menembus ke barisan pepohonan latar ketiga orang itu. Aku tercekat. Di atas sana, di dahan-dahan kayu besar, berdiri sekelompok siluet laki-laki. Jumlah mereka banyak sekali. Mulutku terkunci. Langkahku limbung mundur ke belakang, lalu menubruk Bendu dan Adnan. Kami pun terjerembab bersamaan. Ucapanku terbata. Mas Ali refleks melompat ke arahku. "Hei, kalian kenapa?" Di balik pundak lelaki itu, Daniel dan Mas Sultan menoleh ke arah yang kutunjuk dengan tangan gemetar. Begitu mereka melihat apa yang kulihat, sebuah peristiwa terjadi bersamaan dengan begitu cepat. Daniel berteriak dan berseru dalam bahasa asing. Mas Ali tangkas berdiri dan siaga menengadah. Mas Sultan terlihat meraih sesuatu dari balik jaket tebalnya. Lalu terdengarlah letusan yang mengaung membelah kegelapan. Aku dan Bendu dengan cepat tiarap dan menutup kepala. Mas Sultan bawa pistol. Sejurus kemudian suara-suara gaduh tercipta. Ada teriakan, ada makian, mendesis, ada juga tawa menyerupai lolongan anjing hutan. Kengerian melanda kami. Panik. Kupejamkan mataku seraya meringkuk dan membenamkan muka ke dalam jaket. Rampok. Mereka pasti rampok-rampok itu. Mundur, mundur kalian. Teriakan Mas Sultan membahana di tengah keriuhan itu. Sekali lagi, letusan bunyi pistol terdengar mendentum di tengah dinginnya udara yang ada. Peluhku mulai bercucuran, menghalangi pandanganku yang perlahan mulai berani kubuka. Dari posisiku, kulihat sekelompok bayangan gelap yang sama tinggi mengepung Daniel dan Mas Sultan. Ketika belum juga usai kutelaah situasi itu, sebuah cengkraman erat merengkuh lengan jaketku dan menariknya dengan kasar hingga aku berdiri. Terhuyung, kumantapkan kedua kaki hingga menopang tubuh seutuhnya. Sisa remang cahaya senter yang tergeletak di tanah menyurup, melenyapkan daya pandang kami nyaris seutuhnya. Maju kamu! Sebuah dorongan keras memaksaku melangkah ke depan. Adnan melangkah mendahului, disusul Bendu yang mendaki dengan sedikit berlari. Segenap daya kukerahkan untuk mencermati sekeliling. Tapi hawa ketakutan begitu bengis, sengaja mengganjar nalar. Tak sedikit pun jawaban kuurai dari kerumitan yang terjadi. Sambil terus melangkah menuju ke arah Daniel dan Mas Sultan, mulutku terkunci rapat, kendati di dalam hati riuh dengan rapalan doa-doa. Aku akan mati. Siapa pemimpin regunya? Sentak seseorang di antara kerumunan itu. Kepalaku masih terus menunduk. Kamu, maju! Jantungku berdekuk. Entah siapa yang ditunjuk. Mataku tak bisa melihatnya. Kuat dugaanku, mereka memilih Mas Sultan. 2 detik kemudian suara tamparan keras terdengar. Bajingan kamu! Seseorang telah ambruk. Ambil pistolnya! Seluruh kejadian hanya bisa kureka dalam benak. Mataku terus terpejam, tak berani sedikit pun menoleh. Tiba-tiba seseorang di seberang sana mengkomando dengan bahasa lain. Komando itu disambut oleh diskusi dengan bahasa yang sama, yang tak bisa ku mengerti. Ada paduan bahasa Jawa, tapi diucapkan dengan dialek aneh yang lantang dan diselingi desisan. Setelah diskusi itu selesai, kami digiring maju dalam kegelapan. Langkahku terseok mengantisipasi licinnya bebatuan dan akar pohon yang merambat di tengah jalur. Sekalinya ku buka mata, hanya ujung sepatuku sendiri yang berani kupandang. Keringatku membanjir menguyupkan kaos yang kukenakan di balik tebalnya jaket yang sudah lebih dulu basah oleh sisa gerimis tadi. Sepanjang perjalanan itu, tiada yang memenuhi batin selain sesal dan doa. Setelah beberapa waktu yang tak bisa kuterka, laju rombongan berhenti. Sempat kutubruk bagian belakang tas Adnan karena instruksi mendadak itu. Dari ekor mataku, pemandangan sekitar mulai terlihat lebih terang, bukan oleh sorot lampu senter, melainkan oleh pendar api obor yang menari-nari. Masuk semuanya! Kembali tubuhku terdorong maju oleh hentakan di belakang. Aku yang posisinya paling belakang kini berani menengadah, menyaksikan sesuatu yang mengguncangkan nalarku. Di depan sana, di ujung barisan kami berenam, berdirilah barisan tentara berseragam serba hitam. Baret beludru mereka berhiaskan lencana kayu. Penampakan itu sempat kulihat sepertiga detik saat mereka berdiri di atas dahan pohon tadi. Tapi kali ini aku sadar,
apa yang nampak mengganggu dari perwujudan mereka. Leher mereka panjang sekali, mungkin sekitar 2 kali lipat panjang leher manusia normal. Bahkan sebagian kulihat lebih panjang lagi. Setelah mengamati dengan lebih teliti, barulah aku sadar jika bola mata mereka terbalik warnanya. Pupil mereka berwarna putih, sedang sisanya hitam pekat bak lubang sumur. Sekalinya kedua mataku beradu, ada sengatan kengerian yang luar biasa. Belum juga kengerian itu kusirnakan, pandanganku teralih kepada sesuatu yang besar di seberang sana. Di belakang barisan itu, di antara pepohonan besar yang disisipi kabut pekat, berdirilah tegak istana bata yang megah. Gerbangnya seperti gapura candi yang menjulang, dengan siraman cahaya obor di berbagai titik. Terlihatlah dengan lebih detail pahatan berukir yang menghias dindingnya. Bangunan itu seperti benteng yang teramat kokoh. Beberapa siluet tentara juga nampak berdiri tegak di atas tembok itu, mengawasi kami berenam. Kala mataku turun ke bawah, aku lihat sosok Mas Sultan telah duduk berlutut di hadapan salah seorang tentara berleher panjang itu. Rambutnya yang ikal terurai kala kepalanya tertunduk. Sementara itu, telingaku berdenging nyaring, jantungku bertalu-talu. Tentara apa ini? Istana apa itu? Aku sedang di mana? Belum juga usai batinku bertanya-tanya, kami kembali digiring. Gerbang istana itu terbuat dari kayu yang terkesan kokoh, berukirkan ornamen sulur khas Jawa. Barulah ketika langkahku nyaris jajar dengan gerbang itu, aku melihat 2 ular besar di kedua sisi gerbang sedang melingkar. Ini untuk pertama kalinya aku lihat ular sebesar itu. Dari terkaan singkat, mungkin diameternya selebar pohon kelapa. Kepalanya mendongak mengantar barisan kami masuk ke dalam, mendesis setiap kali pasang mata kami memandanginya. Ketika langkah pertama menapak bagian dalam gapura itu, aku tersentak. Bagian dalam istana itu megah sekali. Sebuah kolam berbahan batu pualam putih menyambut kami. Cahaya-cahaya obor yang berada di banyak titik menari-nari, memantul pada permukaan balai besar berbahan batu yang sama yang mengapit kolam besar itu. Di dalam kedua bangunan itu, terlihat beberapa orang sedang duduk bersemedi. Entitas sisanya gagal kurekam karena langkahku terus melaju. Tapi aku hampir yakin kalau orang-orang di dalam balai terbuka itu tengah bersila di hadapan patung besar dari batu berwarna gelap. Semerbak aroma kemenyan dan amisnya darah menusuk indera penciumanku. Langkahku memelan mengimbangi langkah Adnan yang terhuyung kala barisan kami menaiki tangga batu. Di sebuah tanah terbuka yang dikelilingi bangunan panggung megah, kami dikumpulkan. Hatiku kini tak hanya diliputi ketakutan, tapi juga oleh kekaguman. Belum pernah kulihat ada bangunan semegah ini dimanapun. Ini benar-benar istana. Kamu, maju! Seorang tentara berleher panjang itu merangsek maju, menendang tubuh Mas Sultan kasar. Seorang tentara lain dengan leher paling panjang mendekat. Sampean sudah diingatkan supaya jangan mendaki. Kenapa nekat? Mas Sultan bungkam. Ini apa? Mau coba bunuh, ha? Sepucuk pistol hitam bergagang coklat itu ditimang-timang di depan muka Mas Sultan. Belum sempat ada jawaban, tentara itu menghajar kepala pria berambut gondrong itu dengan sangat keras. Berdiak! Mas Sultan pun roboh. Semua orang memekik tertahan. Beberapa tentara lain kini menyeret tubuh yang ambruk itu menjauh ke belakang, ke sudut gelap yang gagal kujangkau dengan mata. Perhatian sekeliling kini tertuju ke arah kami. Sisa penanjak lainnya, darahku berdesir. Entah sejak kapan aku menahan kencing sekuatnya. Tubuhku yang nyaris seutuhnya kuyup oleh keringat telah menangkap udara dingin sekeliling. Bocah-bocah ingusan, berani-beraninya nekat masuk ke wilayah kami. Tentara itu berjalan lambat di depan barisan. Langkahnya yang tegap amat mengintimidasi. Sebilah golok yang tersemat di pinggangnya besar sekali, menambah daya ancaman. Tiap jarak langkahnya terpangkas menuju ke arahku. Peraturan di sini, siapa yang nekat masuk tanpa izin, tidak akan kami kasih pulang. Jantungku berpacu. Ancaman mati. Sudah tidak ada harapan lagi. Di sebelahku Adnan mulai menangis. Sisa kondisi rombongan tak bisa kulihat. Buram bayangan Daniel nampak tetap berdiri tegak menghadap ke depan. Dia tahu bagaimana seharusnya bersikap. Namun demikian, di malam purnama kali ini, kami akan berikan keringanan. Imbul lelaki besar itu. Kini langkahnya berhenti tepat di hadapanku. Jika kalian bisa melewatinya, kalian lolos, katanya.
Kalimat itu entah bagaimana maksudnya telah membuahkan kelegaan di batinku. Setidaknya kami punya peluang hidup. Tiba-tiba di tengah rundungan suasana mencekam itu, seorang tentara lain berlari mendekat. Keduanya berbisik-bisik di depanku. Sebuah kata tak sengaja terdengar dalam desisan. Lahir. Tak kunjung lama, keduanya bergerak meninggalkan gelanggang. Sisa pasukan yang ada mendekat mengepung. Bila-bila senjata api besar yang terbopong di kedua tangan mereka kini terangkat, mengarahkan pucuknya kepada kami. Adnan terkencing di celana dan mulai menangis. Aku, alih-alih ketakutan, justru penasaran dengan nukilan kata yang sempat kudengar. Lahir? Lahir? Apa yang lahir? Siapa? Sementara itu suhu udara menurun drastis. Pada kesempatan itu, ku beranikan melirik ke kanan kiri, mengamati suasana sekitar yang sempat terlewatkan. Tanah lapang tempat kami dijajarkan sepertinya menjadi pusat lalu lintas. Sekali waktu, kulihat barisan tentara berjalan melintas. Dalam pengamatan itu, nampak kulihat orang-orang biasa seperti kami yang dikawal oleh pasukan berseragam hitam. Seseorang bapak-bapak berjas coklat dengan mata normal sempat beradu pandang denganku sebelum akhirnya lenyap ke lorong yang gelap di kejauhan. Kala mataku mengikutinya, kudapati siluet atap candi besar. Candi besar yang puncaknya menyaru dengan gelapnya langit. Hatiku bergetar karenanya. Sungguh, tempat apa ini? Ketika mataku mulai memanas karena lupa berkedip, terdengar lenggingan tangisan bayi dari arah kami masuk. Suaranya kian membahana, seiring derap langkah yang menyertainya mendekat. Kepalaku refleks menoleh dan mendapati barisan tentara hitam tengah menggiring beberapa wanita dari dusun pondok bambu di ujung barisan. Nenek tetua adat terlihat melangkah sedikit berlari, memeluk gumpalan kain yang menangis. Aku yakin dari situlah tangisan bayi itu berasal. Takut mengundang kecurigaan, aku buru-buru membenahi posisi, menghadap ke depan dan menundukkan kepala. Suara paduan dera barisan dan tangisan bayi itu berangsur sirna. Bersamaan dengan itu, kembalilah sosok pemimpin tentara yang menjelang ke arah kami. Bubarkan. Satu komando tegas itu rupanya ditujukan kepada para pengepung kami. Sejurus kemudian, sisa rombongan penajak kecuali Mas Sultan digiring keluar. Aku berjalan paling depan memimpin barisan. Di belakangku, suara tangisan Adnan makin menjadi-jadi. Aku jadi tak bisa konsentrasi melangkah karenanya. Lalu, di saat laju langkahku kembali menempuh jalur samping kolam batu bualam, aku kembali berkesempatan melirik kedua aula besar di kanan kiriku. Saat itulah, aku benar-benar melihatnya. Orang-orang yang duduk bersemedi itu tengah menyembah patung batu berbentuk wanita tanpa busana yang pada bagian pinggang ke bawah membentuk tubuh ekor ular. Patungnya besar sekali, legam entah oleh karena bahan batunya atau karena ketiadaan cahaya di bilik balai terbuka itu. Yang pasti, bulu kuduku meremang dahsyat, ngeri sekali rasanya. Di balik gerbang kayu besar itu, kami kembali dijejerkan. Tinggal aku, Adnan, Benu, Mas Ali, dan Daniel sekarang. Di hadapan kami, kegelapan rimba gunung menghampar pekat. Selaput kabut tebal benar-benar menghalau daya pandang, menyuguhkan gelanggang kematian yang siap menyambut. Di belakang barisan, para tentara berseragam hitam itu berlalu lalang, meneriakkan kata-kata dalam bahasa yang tak kami mengerti. Sejenak aku mulai sadar, pada tiap jeda ucapan mereka, selalu ada desisan yang menjembatani, seperti kumpulan ular yang berkomunikasi dengan selingan bahasa suku pedalaman. Mataku kini terpejam. Tiba-tiba suara ambruk terdengar. Refleks, ku buka mataku dan terkaget. Daniel berlutut sambil mengangkat kedua tangannya tinggi-tinggi. Ia mulai meracau dalam bahasa asing, bercampur bahasa Inggris. Dari yang kupahami sepotong, ia memohon-mohon untuk tidak dibunuh. Mas Ali nampak tak peduli di sampingnya. Ia lebih memilih mengambil sikap diam, menarik diri seolah-olah tak mengenal bule jangkung itu. Aku tak kuasa mengalihkan pandangan. Peristiwa yang berlangsung dramatis itu terus kucermati tanpa berkedip. Keriuhan tercipta, ketegangan mengemuka. Tanpa adanya pimpinan komando, para tentara itu hanya bisa menyalak dan mendesis. Namun, dari gelagatnya, aku tahu jika mereka berusaha keras menghalau tubuh Daniel yang ditopang lututnya berusaha mengiba untuk diampuni. Seorang tentara mengangkat popor bedilnya, meminta Daniel agar berdiri. Namun perintah itu tak diindahkan. Sebaliknya, Daniel justru ambruk, bersujud,
menggenggam erat sepatu sosok di hadapannya. Tentara yang lain berteriak dengan nada memperingatkan. Jantungku berdegup kencang. Adnan yang sejak tadi menangis kini wajahnya banjir peluh. Kedua matanya terpejam sedang bibirnya bergetar ketakutan. Lalu semua terjadi bersamaan. Letusan bedil terdengar keras. Punggung Daniel dihujani peluru diiringi teriakan membahana para tentara. Adnan langsung berteriak dan refleks berlari kencang menuju kegelapan. Dari sisi belakang, berondongan peluru berdesing melewati kanan kiriku, menghajar tubuh teman sekelasku itu yang kewalahan berlari dengan membawa tas besar. Sekonyong-konyong aku tiarap menunduk, menutupi kedua telinga sembari melungkupkan wajah di balik ringkukan. Pada ujung kegaduhan desingan itu, suara ambruk menggema dari balik kegelapan. Aku terenyak. Adnan dan Daniel mati. Mereka mati. Kembali lengan jaketku ditarik hingga aku berdiri. Suasana lengang disusupi dengingan sisa lontaran senjata api yang bertubi-tubi. Segera ku sadari sejak tadi aku menahan napasku. Jantungku yang berpacu kini dapat ku dengar sendiri dari dalam. Matilah aku habis ini. Pergi kalian. Suara komandan pasukan terdengar lagi. Sosoknya seolah-olah muncul begitu saja di belakang kami. Usai kekacauan ini terjadi, masih diganjar ketakutan. Baik aku, Benu dan Mas Ali tak kuasa bergerak. Barulah setelah letusan bedil kembali menggema, aku melangkah maju. Di sebelahku, Benny mempercepat jalannya. Ia menyalakan kembali senter yang sejak tadi berada dalam cengkramannya. Refleks, ku ekori dirinya yang makin hilang ditelan kabut. Keberadaan Mas Ali sudah tak kupedulikan lagi. Ini urusan nyawa pribadi. Aku ingin selamat. Aku harus selamat. Kabut pekat menjaga jarak pandanganku kurang dari 1 depa ke depan. Jalanan batu curam dan licin membuatku menambah kehati-hatian. Dan itu pula yang membuatku kehilangan sosok Benu. Sial, aku benar-benar buta sekarang. Dalam kebingungan itu, aku teringat satu kalimat yang sempat ku dengar dari celetukan sang komandan pasukan di dalam istana tadi. Purnama. Ia bilang, di malam purnama kali ini, mereka akan memberikan keringanan. Seketika aku mendongak ke atas dan menemukan bulat purnama sempurna di sela-sela pucuk pepohonan rindang. Sebuah gejala alam yang gagal kusadari karena sejak awal keberangkatan, langit telah ditutupi mendung berarah. Berbekal siraman cahaya alam satu-satunya itulah aku berani meneruskan langkahku. Sekali waktu, kutundukkan pandang agar tak tergelincir di lantai batu. Sadar bahwa jurang curam memagari langkahku, potensi kematian juga bertambah. Nafasku makin tak karuan. Menuruni jalur batu licin tanpa bantuan cahaya ternyata 100 kali lipat lebih sulit dari saat menanjak. Bait-bait doa yang pernah diajarkan di masjid kampung tuntas kurapalkan. Doa apapun, pada saat itulah aku merasakan penyesalan yang dalam. Mengapa sejak awal tak menuruti ajakan Imas dan Heni untuk pulang? Pastinya mereka sedang lelap tertidur di dalam gerbong kereta menuju kembali ke rumah. Di ujung perkawinan lamunan dan penyesalan itu, aku teringat ibu dan bapak di rumah. Seburuk apapun kondisi keluargaku, aku merindukannya. Hasratku untuk meninggalkan rumah dan melarikan diri ke gunung seketika berbalik arah. Aku mau pulang. Aku harus pulang. Deraan harap itu membuatku terus bertahan. Entah berapa jam lamanya, ku bawa tubuhku turun menembus kabut bercahayakan sinar remang purnama di atas sana. Lalu, perlahan ku sadari kalau pemandangan di sekelilingku kian benderang. Pucuk pepohonan tinggi yang semula memayungiku kini perlahan sirna. Jalur yang kutapaki kian melandai, melenyapkan gumpalan bebatuan yang menghias lantainya. Sebagai gantinya, rerumputan tinggi menyambut. Aku telah keluar dari hutan. Di hadapanku padang ilalang tinggi masih berselimutkan kabut. Namun tak setebal kala aku berangkat beberapa jam lalu. Jalur setapak yang tadi kulalui terlihat tak jauh dari tempatku berdiri. Aku segera berlari menuju ke sana. Menjelang jalur kecil itu dengan sedikit harap. Kuyuran keringat di sekujur tubuhku kini merespons poinya angin dingin yang menusuk tulang. Di ujung sana, dusun bambu itu mulai terlihat. Aku harus memutar. Bahaya jika sampai aku terjebak di kampung itu lagi. Jelas sudah di atas sana, antara para penghuni desa itu ada hubungannya dengan tentara berseragam hitam. Nenek tetua adat yang tengah hamil itu, kulihat menggendong bayi di atas sana. Kurasa dari tempat inilah bayi-bayi itu dilahirkan. Ketika aku sibuk menyusun hipotesis, nampak di sela rumputan tinggi di sebelah dusun itu, berdirilah sosok bayangan menyerupai siluet. Ia seakan bergerak menyambutku. Nafasku tertahan, langkahku terhenti. Mati aku ketahuan.
Tepat ketika aku hendak memutar tubuh, bayangan itu berteriak menahanku. Bagus. Dadaku tersentak saat menoleh. Mbak Agnes berlari tertatih menuju arahku. Ada jeda sesaat sebelum aku berhasil mengenalinya, karena sosoknya terbungkus pakaian adat yang sama dengan para penghuni kampung itu. Mataku kini teralih pada bentuk tubuhnya yang nampak lain. Mbak Agnes! Aku menyambutnya penuh kelegaan. Saat jarak kami nyaris 1 meter, hatiku mencelos. Mbak Agnes hamil. Ia buru-buru menggandeng tanganku. Gus, kamu hanya bisa keluar dari sini kalau melewati desa Sarpalawu. Aku akan menuntun kamu, cepat. Barisan tanda tanya besar kini memenuhi kepalaku. Mbak Agnes kenapa tiba-tiba sudah hamil? Memangnya sudah berapa lama aku pergi? Sarpalawu? Itu kan nama desanya? Sebelum semuanya terjawab, kami sudah berada di mulut dusun bambu. Mbak Agnes menahan tubuhku dengan kasar. Tetua adat sedang pergi. Kamu tahan nafasmu sampai nanti kita sampai di pintu depan desa. Hanya dengan cara itu, kamu gak akan ketahuan. Aku akan melepas gandenganku, tapi kamu jangan beranjak dari sisiku. Kita jalan bersisihan, paham? Aku mengangguk begitu saja, walau masih kebingungan. Satu tarikan nafas memumpahkan sebongkah udara gunung yang dingin ke rongga paru-paruku. Begitu hidungku tersumpal, wanita itu berjalan masuk kampung dengan santai. Langkah kakiku mengekorinya perlahan. Sedapat mungkin kuupayakan agar tak menimbulkan gesekan keras pada permukaan tanah yang dipenuhi pepasir lembut. Mataku mulai berkunang-kunang akibat otak mulai kehabisan asupan oksigen. Jarak yang terentang menuju ke gerbang depan seperti berpuluh-puluh mil jauhnya. Namun, dibandingkan derita yang kualami beberapa saat lalu, ini masih belum seberapa. Sepanjang kakiku menempuh, rumah-rumah panggung itu sunyi. Namun ketika hampir sampai di batas gerbang, satu pondok sudah terbuka pintunya. Suara-suara erangan wanita terdengar dari sana. Liar aku menerka. Sepertinya sedang terjadi proses kelahiran di dalamnya. Kesempatan itu segera kumanfaatkan untuk sedikit berlari. Sadar bahwa perhatian penghuni dusun sakral ini tengah tertuju pada peristiwa penting lain, di ujung perjalanan menegangkan itu, nafasku terhembus lega. Kami berada sekitar 10 meter dari gerbang depan. Tubuhku terasa lelah tak menentu, ditopang kedua kaki yang telah linu. Di hadapanku, sosok Mbak Agnes yang semula tegang mulai melunak. Gus, cepat kembali ke tempat kita turun tadi. Cari jalan raya terdekat dan numpang kendaraan yang lewat. Pokoknya, tolong segera menjauh dari sini. Aku gak bisa ikut sama kamu. Mbak Agnes baik-baik saja kan? Kenapa Mbak Agnes bisa begini? Keherananku menemui puncaknya, tapi hanya gelengan yang kudapat sebagai jawabannya. Jangan banyak bertanya lagi, cepat pergi. Ia lantas bergegas kembali menuju ke gerbang dusun dan segera menghilang di telan kabut tipis. Tak kuasa lagi menerima semua ini, aku pun segera berlari menjauh. Berbekal ingatan yang tersisa, kembali ku tempuh jalur berumput berpagar ilalang di bawah siraman purnama menuju ke jalan besar. Sementara itu, tak bisa kuterka berapa lama sudah aku berjalan. Satu-satunya yang dapat kurasakan hanyalah rasa sakit yang melanda di sekujur tubuh. Nafasku nyaris putus, padanganku baur, kendati telah lolos dari dekapan kabut gunung. Buramnya cahaya bulan tetap menjadi penghalang laju langkahku. Tepat ketika aku hendak menyerah, sependar cahaya melintas di depan dengan kecepatan tinggi, lalu lenyap seketika. Aku pun bernafas lega. Jalan raya ada di sana. Tak kunjung lama, setelah berdiri di tepian, aku berhasil menyetop sebuah kendaraan pengangkut sayur. Berbekal tatapan mengiba, aku diperbolehkan sopir untuk menumpang gratis sampai ke pasar. Di atas kendaraan itu, iseng kulirik jam tangan. Aku tercekat. Waktu menunjukkan masih pukul 8 malam. Hatiku terenyak. Sebanyak itu peristiwa terjadi, dan aku bahkan nyaris tak bergerak dari waktuku tiba. Anomali itu tertahan dalam dadaku. Mulutku terkunci rapat. Entah karena saking sulitnya peristiwa ini kuungkapkan atau dayaku yang telah lenyap di dalam raga. Tak lama kemudian, kendaraan yang kutumpangi pun tiba di terminal bis. Suasana masih lumayan ramai. Kehadiranku sempat mengundang perhatian sekelompok tukang becak yang tengah asyik bermain judi bersama para pedagang asongan di bawah pohon beringin, hanya kartu tanpa taruhan. Nuansa kuning lampu bohlam menyinari mereka.
Salah seorang di antara mereka berdiri menyambutku. Tepat dikala posisiku nyaris tak berjarak dengannya, aku ambruk dan menangis, meraung sejadi-jadinya. Kerumunan pun segera tercipta. Entah apa yang memicunya. Perasaanku terluapkan begitu saja lewat pecahnya tangis. Tubuhku yang menggigil sempat diusap-usapi minyak angin. Seorang ibu-ibu gemuk pemilik warung menyodorkan segelas teh panas yang kuteguk tanpa ragu. Ibu-ibu lainnya menyuguhkan sepiring getuk dan pisang goreng sisa dagangan yang juga kulahap sambil bercucuran air mata. Begitu kondisiku berangsur tenang, seolah bapak berambut gondrong yang tangannya dipenuhi cincin batu akik besar aneka warna menanyaiku. "Ceritakan," ucapnya dalam suara serak. "Ceritakan dari pertama." Usai satu helaan nafas, kuceritakan semua yang kualami dari saat mobil kami di-stop oleh sekelompok tentara di jalur penanjakan Tawangmangu. Selanjutnya, runutan kejadian kuracaukan tanpa jeda, seakan baru saja kejadian-kejadian aneh itu kualami. Beberapa detil sempat terlewatkan, namun keseluruhan tangkai cerita masih jelas kuingat. Sepanjang rangkaian kalimat itu, orang-orang nampak saling menimpali, mengutarakan pendapat masing-masing berdasar wawasan yang mereka punyai. Bapak batu akik itu terus-terusan bungkam sambil mengangguk-angguk. Usai kalimat terakhir kuucapkan, beliau berkata dalam ketenangan, "Adik ini sungguh-sungguh beruntung sekali bisa keluar dari sana. Itu desa Wingit angker. Tidak sembarang orang bisa melihat desanya. Apalagi sampai masuk, sampai ketemu sama istananya. Itu kerajaan Sarpalawu." Gumaman orang-orang menjadi penjeda ucapan bapak itu. Aku bergidik ngeri usai nama itu teringat kembali dalam benak. Ia lanjut berkata, "Hanya orang-orang tertentu yang bisa sampai di sana, yang sudah memenuhi syarat yang diminta." Seorang laki-laki bertopi menimpali, "Kalau tidak salah itu tempat pesugihan ya, Mbah?" "Tidak cuma pesugihan, Lek. Mau bikin musuh kita mati juga bisa," sambar lainnya. "Itu berarti yang dilihat sama adik ini ya tentara demit. Iya toh, Mbah?" Kini orang-orang ramai dengan keseruan sendiri-sendiri. Aku hanya bisa diam sambil bergidik ngeri. Bapak itu mengangkat tangannya, menengahi keriuhan yang ada. "Tentara yang adik jumpai di penanjakan pertama itu memang tentara betulan. Orang, bukan demit. Tapi sepertinya itu tentara bayaran pejabat. Tiap malam satu suro, orang-orang setingkat pejabatnya, Pak Harto itu, suka bertandang semedi di Gunung Lawu, ke istana Sarpalawu itu." Aku terperangah. "Tapi bagaimana dengan pasukan tentara hitam itu, Pak? Mereka menembaki kawan-kawan saya." Ia menggeleng. "Masih untung kamu bisa kembali dalam keadaan waras. Biasanya suka nanjak itu, kalau sampai masuk ke Sarpalawu, bisa jadi edan. Dan untungnya kamu laki-laki. Kalau wanita, jarang ada yang ketemu jasadnya." Aku segera teringat Mbak Agnes. "Ada yang aneh, Pak. Teman saya yang perempuan gak berhasil nanjak karena tertahan di dusun itu, Pak. Waktu saya balik ke sana, setelah saya berhasil turun dari istana itu, kondisinya sudah hamil. Hamil seperti wanita-wanita lain di desa itu, Pak." Tangisku mulai pecah. Bapak itu dengan tenang menjawab, "Jangan diharapkan lagi, Dek. Ikhlaskan saja. Dia sudah jadi tempat bertelur demit ular untuk melahirkan tentara-tentara demit yang menjaga istana. Sampai selama-lama-lamanya teman kamu akan tertahan di sana." Semua orang terdiam. Sarpalawu adalah tempat terlarang bagi yang tidak punya kepentingan. Hanya orang-orang yang sudah memenuhi syarat saja yang bisa singgah di istana itu untuk bersemedi hingga memperoleh apa yang mereka tuntut. Orang-orang yang berani membayar dengan sesuatu yang mahal untuk sesuatu yang lebih mahal lagi, di luar daya kemampuan manusia biasa. Saya bisa tahu soal ini karena bapak saya juga dulu pernah sampai ke sana. Tapi ibu saya tidak kembali. Jadi ikhlaskan. Bersyukur saja Dek bisa selamat." Kalimat itu memungkasi segala keriuhan yang ada. Suasana terminal menuju dinginnya malam mulai senyap. Dalam keheningan itu, anganku mengembara, memikirkan Adnan yang mati di berondong peluru dan penuh yang tak lagi kutemui sampai detik ini. Tubuhku lunglai, isak tangisku mengundang rasa iba orang-orang. Tak lama berselang, aku diantar ke kantor polisi terdekat untuk memberikan keterangan. Selugas mungkin,
Kendati itu tak bisa diterima nalar mereka. Yang terakhir ku dengar, mereka akan melakukan pencarian pendaki yang hilang seperti kasus-kasus sebelumnya. Namun dari bisikan bapak bercincin batu ake itu, jarang sekali usaha mereka akan membuahkan hasil. Sekalipun berhasil, rata-rata hanya ditemukan jasad tanpa nyawa, dan jarang sekali yang hidup dalam keadaan waras. Setelah menolak halus tawaran menginap di kantor polisi itu, aku segera diantar ke stasiun dan mencari keberangkatan kereta malam. Berbekal surat keterangan polisi, aku punya banyak sekali pekerjaan rumah yang harus kutuntaskan kepada keluarga Adnan dan Benu. Namun di sela perenungan itu aku bertanya-tanya, mengapa akhirnya aku berhasil lolos dari kepungan istana di balik kabut itu? Saat kepalaku bersandar pada kaca jendela kereta yang melaju kencang malam itu, aku tersadar. Purnama, aku berhasil lolos dari dekapan kabut karena aku menjadikan bulan purnama sebagai penunjuk jalan. Nun jauh di atas sana, benda bulat berpijar itu masih terang memancar. Ada haru yang menyertai. Perlahan aku mulai larut di telan kantuk. Di luar jendela, kabut kembali hadir mengepung. Pada perpindahan kesadaranku menuju alam lelap, telingaku siaga, menyusup di antara suara gerungan gerbong. Aku mendengar percakapan yang cukup keras di kursi belakang penumpangku. Suara-suara bersahutan yang diucapkan dalam bahasa yang tak ku mengerti. Kesadaranku segera kembali penuh. Dalam tubuh yang menegak, pendengaranku tajamkan. Percakapan itu mulai terasa akrab. Makin ku dengar, makin terasa tak asing. Lalu ketika mataku memandang kabut pekat di luar jendela kereta, ku dengar desisan menyayat di antara ucapan bahasa aneh itu. Jantungku berdegup. Perlahan, ku tengokkan kepalaku ke belakang, mataku membelalak. Dua tentara bermata hitam itu berdiri menyeringai, memandangiku. Dan kisah ini pun selesai. Demikianlah dari Swita Kartika. Buat teman-teman yang masih tertarik dengan kisah-kisah beliau yang dituliskan, teman-teman bisa masuk ke akun Wattpad beliaunya. Linknya nanti ada di deskripsi ya. Saya pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa di kisah lainnya hanya di Tony FS.